Selamat datang kembali di sesi Telah Sumber kita. Hari ini kita punya fokus yang menarik banget nih. Dari buku klasik, The 22 Immutable Laws of Marketing, kita bakal dalami bab 19, Prinsip Kegagalan. Misi kita kali ini, ya kita mau bongkar kenapa sih menerima kegagalan itu krusial dalam pemasaran. Terus gimana perusahaan sering keliru nanggepinya, dan kenapa, ironisnya, kadang bukan pasar yang bunuh ide bagus, tapi malah dinamika internal, termasuk ambisi pribadi, gitu ya. Ini penting buat Anda pahami, apalagi kalau Anda terlibat di strategi atau pengambilan keputusan bisnis. Betul sekali. Prinsip ini intinya cukup menantang ya sebetulnya. Kegagalan itu bukan cuma mungkin terjadi, tapi harus diantisipasi dan diterima sebagai bagian dari proses. Nah, ini sering banget kan tabrakan sama budaya korporat yang gimana ya, terobsesi buat memperbaiki segalanya. Padahal kadang ya, langkah terbaik itu justru melepaskan. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi ya. Sumber kita ini nunjukin ada masalah umum nih. Perusahaan itu terlalu gigih, mempertahankan produk atau strategi yang jelas-jelas sudah nggak jalan. Kita lihat contohnya kan, ada American Motors yang telat fokus ke Jeep, atau IBM dan Xerox yang maksa masuk pasar yang bukan kekuatan mereka. Ngaku salah emang berat sih ya, apalagi kalau udah nyangkut karir pribadi, gitu kan? Tentu. Nah, ini yang menarik, sumber ini nyinggung soal budaya. Model manajemen konsensus di Jepang misalnya, itu katanya lebih lentur nerima kegagalan kolektif. Karena keputusannya diambil bareng-bareng, jadi nggak ada satu orang yang jadi kambing hitam gitu. Ini bikin mereka lebih bisa mengakui, mungkin coba perbaiki sebentar, tapi lebih cepat buat move on. Nggak ada beban stigma personal yang, menghancurkan karir. Tapi, bukannya model konsensus gitu bisa juga malah jadi lambat ya? Misalnya pas harus cepet-cepet potong kerugian. Itu sisi lain yang valid juga sih. Memang bisa jadi lebih lambat. Tapi poin utamanya di sini adalah soal penghindaran stigma individu tadi. Itu kan yang sering bikin orang takut ambil risiko di budaya lain. Kontrasnya kelihatan sama pendekatannya Sam Walton di Walmart yang disebut Ready, Fire, Aim. Mereka kayak, yaudah coba dulu baru benerin arahnya. Artinya berani nyoba, sadar nggak semua bakal berhasil, terus ngelihat kegagalan itu sebagai data aja, bukan aib. Kuncinya sih, jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, ini nyambung ke poin soal agenda pribadi yang disinggung sumber kita tadi. Seringkali keputusan besar itu lebih dipengaruhi apa untungnya buat si pengambil keputusan. Karir, bonus, gitu-gitu. Bukan dampak ke pasar. Kedengarannya agak sinis ya, tapi apa emang separah itu di lapangan? Ya, sumber ini berargumennya gitu. Dikatakan kalau eksekutif senior, apalagi yang udah mau pensiun ya, itu cenderung main aman. Hindari langkah beresiko meskipun potensinya bagus. Ide cemerlang bisa aja kandas, cuma karena nggak sejalan sama agenda tersembunyi seseorang di atas sana. Ini penghalang inovasi yang sering nggak kelihatan loh. Terus ada cara ngatasinnya nggak ya? Sumber ini nyebut soal sistem champion di 3M. Di sana ada individu yang secara terbuka jadi juaranya proyek baru, jadi penanggung jawabnya gitu. Risiko dan imbalannya jadi lebih jelas, terikat ke orang itu. Contoh paling terkenalnya kan Post-it Notes ya. Itu kan didorong sama Art Fry bertahun-tahun, padahal awalnya banyak yang skeptis. Betul, sistem kayak gitu tuh nyoba bikin lingkungan di mana ide dinilai ya berdasarkan kualitas idenya itu sendiri, bukan karena siapa yang bakal diuntungkan secara politis. Idealnya sih perlu kerja tim yang solid, semangat korupsi yang kuat, apa tuh istilahnya esprit de corps, dan pemimpin yang berani berkorban demi ide. Wah, ini cita-cita yang kita tahulah ya susah dicapai di banyak organisasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, prinsip kegagalan ini bukan cuma soal ya udah gagal nggak apa-apa. Pesan yang lebih dalamnya itu perlunya membangun sistem yang bisa ngakuin kegagalan dengan cepat, potong kerugian, dan yang paling penting misahin antara evaluasi ide dari ego dan agenda pribadi. Perusahaan yang kaku atau yang terjebak politik internal pasti kalah lincah deh. Wah, ini jadi refleksi menarik nih buat Anda yang dengerin. Coba deh, pikirin sebentar. Di lingkungan kerja Anda, atau bahkan dalam cara Anda sendiri ngelola proyek pribadi, gimana sih kegagalan itu dipandang? Apakah itu titik akhir? Atau justru data berharga buat langkah selanjutnya? Dan mungkin, pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng ya ini, tantangan terbesarnya itu mungkin bukan menghindari gagal sama sekali, itu kan mustahil ya kalau mau inovasi. Tapi gimana caranya membangun ketahanan, baik secara organisasi maupun pribadi.
ketahanan untuk mengakui kegagalan tanpa merasa hancur, dan malah melihatnya sebagai bukti keberanian ngambil resiko yang terukur. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut.